Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, ketemu lagi kita di channel saya, Cinta Sunnah. Bahwasanya di balik sunnah ada kejayaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit. Bagaimanakah mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit? Kita simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang kedua yang telah melihat surga. Dikala beliau mi'raj pada tanggal 27 Rajab setelah 12 tahun dari kenabian. Beliaulah dari orang planet bumi yang telah menjelajahi ruang angkasa yang mana Islam telah memperingati peristiwanya tiap-tiap tahun, yaitu Isra dan Mi'raj. Mi'raj itu ialah naiknya Nabi keluar angkasa bersama Jibril, Mikail, dan seorang malaikat lainnya. Beliau memakai kendaraan kilat yang bernama Buraq. Terbangnya secepat kilat yang diimpor dari surga, karena katanya di surga akan dipakai kendaraan semacam itu. Yang bertindak sebagai juru bahasa atau juru penerangan adalah malaikat Jibril, sedangkan Mikail mengemudikan kendaraan. Dalam perjalanan Mi'raj ini, Nabi diajak Jibril singgah di beberapa planet atau langit pertama, kedua, ketiga, seterusnya sampai yang ketujuh. Lalu ke Sidratul Muntaha dan seterusnya lagi sampai ke Mustawa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Apatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Dan tidaklah dusta hati Muhammad apa yang dilihatnya. Apakah kamu akan membantah tentang apa yang dilihatnya? Dan sesungguhnya dilihatnya Jibril dalam bentuk yang lain di dekat Sidratul Muntaha di sisi Jannatul Ma'wa. Menurut keterangan ayat di atas, surga Jannatul Ma'wa di dekat sisi Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi melihat rupa Jibril dalam rupa aslinya, yaitu dalam bentuk malaikat yang mempunyai 600 buah sayap. Entah bagaimana tentang rupa atau bentuk sayap Jibril itu, Nabi tidak menjelaskan. Yang jelas Jibril itu bersayap seperti disebutkan tadi. Akan tetapi jika Jibril membawa wahyu turun ke dunia kepada Nabi Muhammad SAW, ia dalam rupa manusia persis seperti orang laki-laki yang berpakaian rapi. Maka dengan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mengenai Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, teranglah beliau dari orang manusia bumi yang telah menjelajahi ruang angkasa ke alam surga atau yang dinamakan alam akhirat dan telah melihat surga dan neraka dari dekat, yang terjadi peristiwa itu di bulan Rajab. Jadi jelaslah surga itu berada di luar dari alam dunia kita yang tidak dapat kita saksikan lagi, dan kini surga neraka sudah ada, sudah menunggu orang-orang yang akan mengisinya, menunggu kapan bumi ini menjelang kiamat akan datang. Maka pada waktu hari kiamat, setelah seluruh umat manusia dihisap, seluruh orang-orang di dunia akan dipindahkan atau diungsikan ke alam yang lain, di mana ada letak surga dan neraka. Daripada padang mahsyar akan diadakan suatu penyeberangan secara besar-besaran. Diletakkan suatu penyeberangan yang dinamakan Sirat, yang mana manusia akan dibagi dalam dua golongan yang besar. Ada golongan kanan dan ada golongan kiri. Golongan kanan apabila kembali ke akhirat akan ditempatkan di surga, dan golongan kiri bila kembali ke akhirat akan ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti perjalanan Nabi Mi'raj dari mula-mula beliau berangkat dari Masjidil Haram di kota Mekah atau yang disebut dengan Baitullah, beliau singgah di beberapa tempat-tempat yang bersejarah. Yang pertama di Toijban atau Yasrib, yang sekarang namanya Madinah. Tempat pohon Nabi Musa alaihissalam, kuburnya Masito di Mesir yang harum mewangi. Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam di Palestina,
di Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu dan bercakap-cakap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya turun di Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, Darussalam atau Yerusalem. Kemudian dari masjid ini Nabi bersama malaikat Jibril dan Mikail melanjutkan perjalanannya singgah di beberapa langit sampai ke langit yang ketujuh, seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha, dan akhirnya sampailah beliau ke Mustawa. Berapakah jauh perjalanan dari bumi ke Mustawa? Pertanyaan ini telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Ma'arij. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Naiklah malaikat dari Ruhul Amin Jibril kepadanya di dalam sehari itu samalah kira-kira 50.000 tahun. Demikianlah jauhnya antara bumi dan Mustawa. Jadi, oleh karena itu, karena Nabi adalah Aradul Basyariyah, yakni berwatak tubuh manusia biasa, maka perlulah baginya diistimewakan lebih dahulu. Perlu perbekalan-perbekalan yang luar biasa, dengan diisi jiwanya dengan ilmu dan hikmah dalam rahasia yang belum ada pada manusia, untuk membuktikan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan untuk diperlihatkan kepada hambanya akan kebesaran dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa dapat menciptakan alam semesta dengan kudrat dan iradatnya, dan Allah jadikan semua itu tanpa perkakas atau mekanis, tapi cukup dengan ucapan kun fayakun. Dengan ucapan jadilah, lalu terjadilah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat ke-82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala itu bila ia menghendaki sesuatu, hanya ia berfirman padanya, jadilah, lalu terjadi. Demikian rahasia Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu, menjadikan alam, menjadikan langit, menjadikan bumi, menjadikan isi dunia, menjadikan malaikat, jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, menjadikan surga dan neraka dan sebagainya. Maka cukup dengan ucapan saja, cukuplah dengan kata-kata kun, lalu jadi. Sungguh sangat menarik dan sangat menakjubkan kalau ditinjau perjalanan mi'rajnya Nabi Muhammad SAW secara akliyah atau secara ilmiah. Secara ilmiah, keberangkatan Nabi bukan hanya sekadar begitu saja. Ini patut mendapat perhatian karena beliau akan berangkat keluar angkasa yang begitu sangat jauh. Maka sebelum berangkat, beliau dioperasi lebih dahulu. Dada Nabi dibedah oleh Jibril alaihissalam, lalu diisi dengan macam-macam ilmu hikmah, kekuatan dan sebagainya, agar terjamin mental dan fisiknya. Dalam perjalanan yang sangat jauhnya, berjuta-juta mil, menembus atmosfer dan udara, menjelajah ruang angkasa dari planet ke planet yang lainnya. Wallahu a'lam. Demikianlah penjelasan tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga memberi iktibar untuk kita sekalian. Dan jangan lupa dukung video ini dengan cara klik like, subscribe agar kamu dapat menonton video-video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.